Kompas TV, independen, terpercaya. Debat hari ini, Linda Wirawan. Selamat malam pemirsa dan hadirin sekalian dimanapun berada. Perkenalkan saya Linda Wirawan yang akan menjadi moderator debat pertama. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu. Acara ini merupakan kerjasama antara KPU Kabupaten Luwu dengan Kompas TV. Dan sebelum kita mulai acara debat malam ini, izinkan kami perkenalkan profil Komisioner KPU Kabupaten Luwu. Berikut profilnya. Ketua KPU Divisi Keuangan Umum dan Logistik Abdullah Sape Ampin Maja. Anggota KPU Kabupaten Luwu Divisi Perencanaan Data dan Informasi Haryanto. Anggota KPU Kabupaten Luwu Divisi Hukum dan Pengawasan Rianto. Anggota KPU Kabupaten Luwu Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan SDM Suherman. Anggota KPU Kabupaten Luwu Divisi Teknis Penyelenggara Syamsu Rizal. Sekretaris KPU Kabupaten Luwu Sius Mapaton. Selanjutnya kami perkenalkan profil tim panelis yang mengarsiteki debat malam ini. Berikut profilnya. Dr. Nuryadi SP MSI, Akademisi Pertanian dan AMDAL. Dr. Insinyur H. Anas Boceng MSI, Akademisi Ahli Pertanian. Abdul Karim, kolumnis Tribun Timur dan aktivis demokrasi, anggota Majelis Demokrasi dan Humaniora. M. Asram Jaya, SH, NGO, aktivis sosial dan lingkungan hidup. Abdi Akbar Eskom, Direktur Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat, Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Penggiat Demokrasi. Dudi Jufri SH MKN, Majelis Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia PHBI Sulsel. Ansar Aminullah Esos MSI, Akademisi, Sosiolog dan Penggiat Pemilu. Berikut kita saksikan profil pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu diikuti oleh 3 pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 1, calon Bupati Agus Salim SH, calon Wakil Bupati Erwin Baraba SH MH. Pasangan calon nomor urut 1 diusul oleh 3 partai politik, yaitu PDIP, Gerindra, dan P3. Pasangan calon nomor urut 2, calon Bupati Patahuding SAG, calon Wakil Bupati Muhammad Devi Bijak Pawindu SH. Pasangan calon nomor urut 2 diusul oleh 3 partai politik, yaitu Golkar, Demokrat, dan PKB.
Pasangan calon nomor urut 3, calon Bupati Dr. H.A.M. Nasri Mata, calon Wakil Bupati Rahmat. Pasangan calon diusul oleh 5 partai politik yaitu Nasdem, PKS, Perindo, Buruh, dan PSI. Mirsa dan hadirin sekalian, inilah ketiga pasangan calon yang sudah menempati podium sesuai nomor urut. Sebelum kita mulai acara debat, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan jingle Pilkada Tak. Hadirin dimohon berdiri. Suaramu untuk memilih, gunakan hak pilihmu dengan hati. Suara hatimu demi yang terbaik untuk Sulawesi Selatan. Rabu 27 November, datang dan gunakanlah hak pilihmu demi sebuah harapan yang indah bagi Sulawesi Selatan. Langsung bebas rahasia, jujur dan adil untuk kita.
Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, untuk mengawali acara, kita sambut Ketua KPU Kabupaten Luwu untuk menyampaikan sambutan. Kepada Bapak Abdullah Sape Ampin Maja, kami persilahkan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Alhamdulillahirrabbilalamin, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat, pimpinan Forkopimda kita hari ini, malam ini telah hadir bersama kita, Pak PJ Bupati Luwu, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Luwu, Bapak Kapolres Kabupaten Luwu, Bapak Dandim 1403 Palopo yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pabung, Bapak Kejari Luwu, Ketua Pengadilan Kabupaten Luwu, Bapak staf ahli pimpinan OPD Lingkup Kabupaten Luwu, anggota KPU Kabupaten Luwu beserta staf sekretariat, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Luwu, ketua dan pimpinan Ormas yang sempat hadir, dan yang kami banggakan, panelis kami di Kabupaten Luwu telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi panelis kita. Pimpinan media cetak dan online yang sempat hadir pada hari ini, pimpinan partai politik, pengusul dan pendukung tim pasangan calon 01, 02, dan 03, dan yang kami banggakan, pasangan calon nomor urut 1, Bapak Agus Salim dan Bapak Erwin Baraba, pasangan calon nomor urut 2, Bapak Patahuddin dan calon wakil bupati Bapak Devi Bijak, pasangan nomor urut 3 Bapak Arham Basmin Matayang dan Bapak Rahmat, dan para hadirin yang saya tidak sempat satu persatu sebutkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kesempatan ini adalah momen yang sangat tepat, dan karena kita masih diberikan kekuatan untuk bisa bersilaturahmi dalam rangka mensukseskan Pilkada serentak di Kabupaten Luwu. Pelaksanaan debat Pilkada ini adalah bagian dari suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh KPU dan wajib diikuti oleh semua pasangan calon. Karena hal ini telah diatur dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 65 ayat 1 poin C dan juga diatur dalam PKPU 13 tentang kampanye. Oleh karena itu, sesuai dengan tema debat kita pada malam hari ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pemberdayaan SDM, reformasi agraria, dan itu bagian. Oleh karena itu saya kira semua bisa, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mohon Bapak untuk tetap di tempat karena sesaat lagi kita akan melakukan proses penyerahan pertanyaan paslon. Sebelum kita memulai sesi debat terlebih dahulu kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan soal-soal atau pertanyaan yang terbuat oleh tim panelis yang tentu saja dalam kondisi masih tersegel. Koordinator tim panelis Bapak Anas Boceng dipersilakan naik ke atas panggung untuk memberikan soal pertanyaan secara simbolik kepada KPU Kabupaten Luwu, yang kemudian Ketua KPU akan menyerahkan berkas pertanyaan yang sudah tersegel kepada moderator. Baik, terima kasih. Silahkan Ketua KPU dan Bapak panelis kembali ke tempat. Masih tersegel, Bapak Ibu hadirin sekalian, masih tersegel.
Baik, selama debat berlangsung, KPU Kabupaten Luwu menetapkan beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta debat. Berikut tata tertib debat. Tata tertib debat publik 2024. 1. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lokasi debat. 2. Selama acara debat berlangsung, para tamu undangan dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pasangan calon, moderator, dan panelis debat publik. 3. Debat publik akan dipandu oleh moderator. 4. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara dan tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. 5. Waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. 6. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. 7. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema, visi misi, dan program. 8. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Pemirsa, ini dia saat yang kita tunggu, penyampaian visi misi dengan tema debat pertama kali ini, yaitu peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pemberdayaan SDM, reforma agraria, dan penanganan risiko bencana. Pertama, kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi misinya selama 240 detik dimulai dari saat berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Komisioner KPU Kabupaten Luwu, yang terhormat Forkopimda Kabupaten Luwu, yang terhormat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu, yang terhormat wakil saya Saudara Erwin Barabah, yang terhormat pasangan nomor 2 dan nomor urut 3, yang terhormat para panelis dan moderator, hadirin yang saya hormati. Satu kebanggaan dan hormat kami merasakan pada malam ini atas kesempatan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum kepada pasangan nomor urut 1 Agus Salim Erwin Barabah untuk memaparkan visi misi kami. Hadirin sekalian yang saya hormati, masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Luwu berdasarkan data BPS 12,71% pada tahun 2023 dan sudah turun 1 digit menjadi 11,7% pada pertengahan tahun 2024 ini. Masih menjadi sebuah permasalahan yang harus diselesaikan. Sisi lain, pemerataan infrastruktur wilayah, tuntutan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, kualitasnya masih perlu terus ditingkatkan. Sementara itu, sumber-sumber PAD yang kontribusinya terhadap APBD masih kecil pada kisaran antara 10 sampai dengan 12% untuk pembiayaan pembangunan Kabupaten Luwu. Bertolak dari itulah kami pasangan nomor urut 1 dalam mengakselerasi pembangunan melalui tagline lebih mudah, lebih cepat dengan mengusung visi pembangunan, mewujudkan masyarakat Luwu yang sejahtera, religius, maju, mandiri, dan terdepan, serta terciptanya keunggulan daerah. Selanjutnya pembacaan misi saya serahkan kepada Bapak Wakil saya. Baik, saya lanjutkan. Dalam rangka merealisasikan visi tersebut diformalisasikan ke dalam 10 misi. 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis ajaran agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. 2. Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata. 3. Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui penguatan lembaga ekonomi kerakyatan serta kereserjan industri dan pertanian. Pada misi ini kami fokus pada pupuk gratis. Lalu kemudian yang keempat, mengembangkan infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan secara selaras, lestari, dan optimal dengan menyatu kepada tata ruang. 5. Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan keunggulan daerah yang berbasis kearifan lokal.
Mengembangkan reformasi birokrasi dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan mengayomi masyarakat. 7. Menguatkan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat. 8. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi yang terintegrasi sampai ke tingkat desa. 9. Meningkatkan partisipasi perempuan dan pembangunan serta penguatan perlindungan anak. 10. Meningkatkan pendapatan asli daerah. Bapak, Ibu, hadirin yang saya muliakan, sebagai penutup, kami meyakinkan kepada kita semua yang hadir di tempat ini dan seluruh masyarakat Kabupaten Luwu yang sempat menyaksikan tayangan disiarkan melalui televisi bahwa kami pasangan Agus Salim dan Erwin Baraba akan senantiasa berjanji untuk melakukan 5 tahun politik, 5 tahun ke depan sesuai dengan visi misi kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sisa waktu 3 detik. Cukup? Baik, berikutnya kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misinya selama 240 detik dimulai dari saat berbicara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Prokopimda Kabupaten Luwu, yang terhormat Ketua Komisioner KPU beserta jajarannya, yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu beserta jajarannya, yang kami hormati pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3 beserta para tim pemenangnya, para panelis, undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati, serta seluruh masyarakat Kabupaten Luwu yang saya cintai dimanapun Anda berada. Kabupaten Luwu adalah daerah yang dirahmati Allah SWT, memiliki geografis yang sangat strategis sebagai pintu masuk dan keluar mobilitas masyarakat di wilayah Tanah Luwu. Luas Kabupaten Luwu 2.909 km persegi dengan lahan pertanian seluas 273.000 hektar. Lebih dari itu, 33.000 hektar diantaranya adalah sawah. Di daerah pesisir garis pantai, kita mencapai lebih dari 108 km sebagai lahan budidaya. Permasalahan saat ini adalah dari jumlah penduduk Kabupaten Luwu sebanyak 380.679 jiwa, terdapat 12,71% adalah penduduk miskin, pengangguran 3,70%, dan pendapatan pekerja per kapita masih sebesar 57,36 juta rupiah per tahun. Hadirin dan masyarakat Kabupaten Luwu yang saya cintai, pasangan Pata Dewi maju dalam Pilkada Kabupaten Luwu tahun 2024 dengan komitmen untuk menjalankan pemerintahan daerah yang berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu, dengan mengacu kepada potensi permasalahan dan isu strategis daerah serta berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Luwu, visi Pata Dewi adalah Luwu unggul, berkarakter, dan berbasis agrobisnis. Selanjutnya, kami merumuskan 7 misi, 24 program, dan 44 kegiatan prioritas sebagai janji politik yang akan kami laksanakan ketika kami terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Luwu. Antara lain, 1. Transformasi pelayanan publik berbasis digital, cepat, mudah, terintegrasi, membantu pelayanan kependudukan dan perizinan berbasis kecamatan, penyediaan internet gratis pada ruang publik tertentu, membantu mall pelayanan publik di Walmas, membangun jalan dan jembatan untuk konektivitas desa, kecamatan, dan perkotaan, pembangunan jalan tani
atau jalan produksi, irigasi dan sumber air untuk pertanian dan perkebunan, pembangunan sirkuit dan stadion di Belopa, pengadaan ponton dan eskavator untuk mitigasi bencana, membangun kemandirian dan berkualitas, menjamin ketersediaan pupuk, pemberian asuransi nelayan. Hadirin masyarakat Kabupaten Luwu dimanapun Anda berada, program dan kegiatan yang ada dalam setiap misi tersebut merupakan persembahan kami ketika kami memimpin di Kabupaten Luwu. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu Waktu habis. kami. Terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 3 untuk menyampaikan visi misinya selama 240 detik dimulai dari saat berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Bupati, Ketua DPRD dan seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Luwu, para pimpinan dan anggota Komisioner KPU Kabupaten Luwu. Yang saya hormati para panelis, Bapak Ibu, keluarga semua, para pendukung paslon 01, 02, dan 03, om-om saya dan adik-adik saya paslon 1 dan paslon 2, makan kapurung bersama warga Lamasi. Lihat Om Agus dan Om Pata belanja di toko. Izinkan saya dan Pak Rahmat menyampaikan visi misi. Insya Allah tidak lama dan neko-neko. Kami punya visi Luwu maju dan sejahtera. Kami ingin daerahnya maju, masyarakatnya sejahtera. Ada 9 program unggulan kami yang kemudian kami coba ringkas dalam 3 langkah membangun Luwu yang insya Allah dibacakan oleh Pak Wakil Bupati Luwu, insya Allah. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan reformasi tata kelola pemerintahan yang terbina, terintegrasi, bersih, inovatif, dan apatif, mewujudkan pemerataan dan transformasi yang berwawasan lingkungan dan inklusif, indah, berkualitas, partisipatif. 2. Mewujudkan pembangunan masyarakat Luwu yang madani, beriman, sehat, berbudaya, dan terdepan dalam iptek. Yang ketiga, memperkuat konektivitas simpul antar kecamatan dan pemerataan pembangunan yang disinkris, sinkron, berkelanjutan, dan strategis. Terima kasih ya. Saya bacakan. Baik, Bapak Ibu tentu saja Kabupaten Luwu saat ini punya begitu banyak persoalan yang insya Allah ketika saya dan Pak Rahmat memimpin daerah itu yang kemudian jadi prioritas kami. Antara lain adalah menyelesaikan persoalan kemiskinan, tentu juga ada persoalan bencana alam di Kabupaten Luwu yang insya Allah kami coba akan selesaikan. Tentu saja bukan cuma permasalahan, Kabupaten Luwu juga memiliki capaian-capaian. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu selalu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan selalu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Luwu juga lebih rendah daripada tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Selatan dan tingkat pengangguran nasional. Oleh karena itu, ini semua bisa kita capai, insya Allah, kalau kita jalankan tata kelola pemerintahan yang ABM. Apa itu ABM? Acceptable, akuntabel, melayani, akuntabel, bersih, dan melayani. Terima kasih. Masih ada waktu 30 detik? Cukup. Cukup. Baik. Penyampaian visi misi dari masing-masing paslon sudah selesai. Di segmen kedua kita akan mendengar pendalaman visi misi dari masing-masing pasangan calon. Sesaat lagi tetap di debat publik Kabupaten Luwu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bapak Ibu warga Tanah Luwu dimanapun Anda berada, saat ini kita memasuki tahapan pilkada serentak se-Indonesia. Oleh karena itu kami mengajak seluruh warga masyarakat Tanah Luwu dimanapun Anda berada, mari kita sukseskan pilkada Kabupaten Luwu pada tanggal 27 November 2004 dengan harapan bahwa masyarakat aktif untuk menyuarakan suaranya demi memajukan daerah kita yang tercinta ini. Oleh karena itu, demi suksesnya pelaksanaan pilkada ini, mari kita sama-sama menjaga stabilitas politik sehingga tercipta suasana pilkada yang aman, damai, dan tentram sesuai dengan adat kita, sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka inge, dan sesuai dengan tagline pilkada kita yaitu mengadopsi nilai-nilai kebudayaan kita untuk memajukan daerah kita. Oleh karena itu, harapan kita ke depan, mari kita sama-sama mengikut sertakan mensukseskan pilkada ini dengan mari kita berbondong-bondong menuju ke TPS pada tanggal 27 November. Salam pilkada damai. Kembali lagi di debat publik Kabupaten Luwu. Di segmen ini kita akan mengetahui pemaparan dari masing-masing pasangan calon atas pertanyaan yang diajukan oleh tim panelis. Terlebih dahulu saya akan membacakan aturan main untuk sesi ini. Di sesi ini kita akan mendalami pertanyaan yang sudah dibuatkan oleh panelis. Total ada 6 subtema dibagi menjadi 3 subtema di sesi ini, 3 subtema di sesi selanjutnya. Dan di setiap subtema ada surat pertanyaan. Nanti panelis akan mengundi subtema yang akan dibawakan oleh pasangan calon menggunakan fishbowl yang sudah disiapkan. Setelah itu, pasangan calon akan memilih amplop pertanyaan yang ada pada subtema yang sudah diundi panelis. Paslon akan menjawab setiap pertanyaan dan kami beri waktu 150 detik. Kepada panelis Nuryadi, dipersilakan naik ke atas panggung untuk mengambil undian subtema yang akan dibawakan oleh Paslon 2. Dan subtemanya adalah tata kelola pemerintahan. Terima kasih panelis, dipersilahkan kembali ke tempat. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk memilih dan menentukan amplop surat pertanyaan pada subtema tata kelola pemerintahan. Dipilih salah satu? Baik, diserahkan kepada saya selaku moderator. Tersegel Pak. Tersegel. Tersegel. Baik, pertanyaan untuk paslon 2 adalah, di tengah perkembangan teknologi dan transformasi digital, dibutuhkan upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan akses informasi publik. Jika paslon terpilih, kebijakan inovatif dan transformatif seperti apa yang akan dilakukan dalam meningkatkan layanan informasi publik dan aksesibilitas publik? Waktu untuk menjawab adalah 150 detik dimulai dari saat berbicara. Integritas merupakan komponen utama tata kelola pemerintahan. Implementasi menghasilkan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan yang prima kepada masyarakat, contoh di program kami adalah pelayanan administrasi berbasis kecamatan, KTP, KK, dan akte kelahiran tidak perlu lagi ke Belopa, cukup di kantor kecamatan saja. Contoh karena wilayah kita di daerah Walmas, makanya di Walmas itu juga kita akan membangun mall pelayanan publik. Tidak perlu lagi keluarga kita di Walmas jauh-jauh datang ke Belopa untuk mengurus KTP,
KK dan akte kelahiran. Kemudian pelayanan yang lain termasuk pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu tidak perlu lagi cukup menggunakan KTP yang BPJS itu cukup berbasis KTP. Tidak perlu lagi ada masyarakat yang tidak dilayani ke rumah sakit kalau tidak membayar administrasi. Cukup memperlihatkan KTP langsung dilayani. Kalau tidak dilayani, direktur rumah sakit akan kita ganti. Terima kasih. Saya lanjutkan terkait dengan tata kelola pemerintahan. Sebenarnya ada 3 hal yang penting. Pertama yaitu adalah pelayanan, yang kedua masalah pemberdayaan, dan ketiga yaitu masalah pembangunan. Saya kira terkait dengan pelayanan publik termasuk di dalamnya adalah transparansi. Tentu sebagai pemerintah harus memperlihatkan secara utuh dan nyata kepada masyarakat bahwa inilah yang kemudian kita lakukan ketika kami ada sebagai pemerintah di pemerintah daerah Kabupaten Luwu. Saya kira itu penambahan saya bahwa 3 hal penting, masalah pelayanan, pemberdayaan, dan kemudian pembangunan yang merata di Kabupaten Luwu. Saya kira itu, terima kasih. Masih ada waktu 15 detik. Cukup? Baik. Kepada panelis Abdul Karim dipersilahkan naik ke atas panggung untuk mengambil undian subtema yang akan dibawakan oleh Paslon 3. Dan subtemanya adalah risiko bencana. Terima kasih panelis. Silakan kembali. Cek. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 3 untuk memilih dan menentukan amplop surat pertanyaan pada subtema risiko bencana. Silakan dipilih. Baik, tersegel Pak, tersegel. Cek. Baik, pertanyaannya adalah eksplorasi dan eksploitasi lahan yang tidak terkendali dan tidak sejalan dengan tata ruang akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem dan menurunnya daya dukung lingkungan. Jika paslon terpilih, poin penting apa yang ditawarkan dalam kebijakan terkait tata ruang dan wilayah di Kabupaten Luwu? Waktu untuk menjawab adalah 150 detik dimulai dari saat berbicara. Baik, saya kira terkait masalah bencana dan penanganan bencana, memang kita harus memprioritaskan yang namanya mitigasi bencana. Yang kedua, kami berpikir untuk menyiapkan alat berat yang harus kita standby-kan di titik-titik rawan bencana. Kemudian yang ketiga, terkait kalau di Luwu memang yang paling sering kita rasakan adalah banjir. Ya. Membangun embung raksasa untuk tempat transit air jika curah hujan lagi tinggi. Kemudian ini juga jangka pendek menjadi tempat cadangan air baku kita ketika musim kemarau. Kemudian yang selanjutnya adalah ini juga bisa kemudian menjadi UMKM, ya, mengembangkan UMKM masyarakat sekitar ketika kita mendorong embung raksasa ini menjadi pariwisata lokal. Tentu hal-hal itu juga kita harus sertai dengan kebijakan tata ruang wilayah kita. Satu, pemerintah daerah harus mencegah agar tidak ada kebijakan yang memberi ruang bagi siapapun untuk merusak lingkungan hidup di Kabupaten Luwu. Yang kedua, penegakan hukum secara tegas kepada siapapun yang salah memanfaatkan tata ruang dan lingkungan hidup. Tentu yang paling penting yang ketiga adalah kita harus berusaha stop tambang ilegal. Saya kira itu. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup. Kepada panelis Asram Jaya dipersilakan naik ke atas panggung untuk mengambil undian subtema yang akan dibawakan oleh Paslon 1.
Dan subtemanya adalah peningkatan sumber daya manusia. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk memilih dan menentukan amplop surat pertanyaan dengan subtema peningkatan sumber daya manusia. Baik, tersegel Pak, tersegel. Pertanyaan untuk paslon 1 adalah, dalam rancangan RPJMD Kabupaten Luwu 2025-2029, salah satu permasalahan yang perlu dioptimalkan adalah akses dan layanan kualitas pendidikan secara merata, khususnya daerah terisolir. Jika paslon terpilih, apa strategi yang akan dilakukan dalam mewujudkan pemerataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Luwu? Waktu untuk menjawab adalah 150 detik. Terima kasih. Apabila kami ditakdirkan untuk jadi bupati, kami akan yang pertama, pendidikan adalah modal dasar dari para generasi muda kita. Yang harus adalah bagaimana kita harus membangun kebersamaan di antara baik itu anak didik, kemudian tenaga pendidik, kemudian kita harus memberikan wawasan kepada anak-anak bahwa generasi muda itu penting dalam rangka bagaimana membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian selanjutnya dari segi tenaga pendidik ini juga kita harus bekali bagaimana dia harus memberikan wawasan kepada anak didiknya sehingga anak didik ini bisa tumbuh berkembang dalam mengembang amanat berbangsa dan negara. Sekira demikian. Baik, saya lanjut. Terkait dengan memajukan mutu pendidikan di Kabupaten Luwu, yang pertama perlu kita catat bahwa tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Luwu itu harus diperhatikan. Karena standar mutu pendidikan itu dilihat dari klasifikasi. Karena sekarang ada unsur yang kemudian dimasukkan dalam pendidikan itu. Yang pertama saya lihat bahwa P3K yang sekarang ini masuk sebagai pendaftar calon untuk menjadi pegawai negeri atau pegawai kontrak, itu paling tidak bisa dirasionalkan dan diberikan tempat sesuai dengan daerah yang nantinya bisa menjadi pendidik atau bisa menjadi sebuah harapan kepada daerah-daerah yang terpencil. Karena kita paham bahwa daerah yang terpencil ini, Kabupaten Luwu pada umumnya kebanyakan di wilayah pegunungan. Kalau setibanya nanti ketika penerimaan nanti pegawai dan P3K ini paling tidak sudah bisa kita paham akan ditempatkan di mana sesuai dengan standar dan mutu yang mungkin bisa menjadi rujukan kepada dinas pendidikan itu sendiri. Karena kita tahu bahwa sekarang pendidikan adalah ujung tombak bagaimana memajukan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas yang bisa menjadi masa depan masyarakat di Kabupaten Luwu. Terima kasih. Masih ada waktu 9 detik, cukup? Baik. Masing-masing paslon telah menjawab pertanyaan subtema yang dipilih. Di segmen berikutnya masih seputar pendalaman visi misi dari subtema yang akan dipilih. Sesaat lagi tetap di debat publik Kabupaten Luwu. Ayo datang ke TPS 27 November 2024. Gunakan hak pilih Anda, golput bukan solusi, pilihan Anda menentukan Kabupaten Luwu 5 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, saat ini sedang dalam proses penyusunan daftar pemilih pindahan tahap 2 periode tanggal 29 Oktober sampai dengan 20 November tahun 2024. Pastikan namata
terdaftar dalam daftar pemilih tetap di salah satu TPS dalam wilayah Kabupaten Luwu. Bisa Ki hubungi PPK, PPS, atau datang langsung di kantor KPU Kabupaten Luwu. Bawa Ki dokumen administrasi kependudukan tak, dan pastikan disertai dengan bukti dukung alasan pindah memilih. Mari Ki, keluargaku, masyarakat Kabupaten Luwu, kita berbondong-bondong datang di tempat pemungutan suara, salurkan hak pilih tak pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Pilkada Kabupaten Luwu yang aman, damai, jujur, adil, dan bermartabat adalah tanggung jawab kita bersama. Salama kita pada salama. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dalam debat publik pertama Kabupaten Luwu. Terlebih dahulu saya akan membacakan aturan main untuk sesi ini. Di sesi ini kita akan mendalami pertanyaan yang sudah dibuat oleh panelis. Masih sama seperti segmen sebelumnya, di depan saya ada 3 subtema dan di setiap subtema ada surat pertanyaan. Nanti panelis akan mengundi subtema yang akan dibawakan oleh pasangan calon menggunakan fishbowl yang sudah disiapkan. Setelah itu pasangan calon akan memilih amplop pertanyaan yang ada pada subtema yang sudah diundi panelis. Paslon akan menjawab setiap pertanyaan dan kami beri waktu 150 detik. Simak baik-baik karena pertanyaan tidak akan diulang. Kepada panelis, Abdi Akbar dipersilakan naik ke atas panggung untuk mengambil undian subtema yang akan dibawakan oleh Paslon 3. Dan subtemanya adalah lingkungan hidup. Terima kasih panelis, silahkan kembali ke tempat. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 3 untuk memilih dan menentukan amplop surat pertanyaan pada subtema lingkungan hidup. Baik, masih tersegel Pak? Masih tersegel? Pertanyaan untuk paslon 3 adalah, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan berbasis pengetahuan dan kearifan lokal menjadi salah satu alternatif dalam mengelola sumber daya alam yang ada di Kabupaten Luwu. Jika paslon terpilih, strategi apa yang dilakukan dalam mengelola sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan berbasis pengetahuan dan kearifan lokal? Waktu untuk menjawab adalah 150 detik dimulai dari saat berbicara. Baik, terima kasih. Insya Allah ketika Allah mentakdirkan saya dan Pak Rahmat memimpin daerah ini, tentu saja yang paling utama kita juga harus lakukan adalah memastikan bahwa kita harus tidak boleh tergantung lagi terhadap TPA dalam pengelolaan sampah kita. Setiap wilayah menurut catatan kami, insya Allah kami akan membangun tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST yang tersebar di berbagai wilayah yang insya Allah kurang lebih kalau menurut hitungan kami dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka insya Allah akan kita coba bangun 4 titik ya, TPST, tempat pengelolaan sampah terpadu yang kemudian untuk selanjutnya bisa kemudian dikelola dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau memiliki daya ekonomi yang
menambah penghasilan oleh masyarakat kita, yang insya Allah kita juga akan mendorong bagaimana terbentuk kelompok swadaya masyarakat yang mengelola persampahan tersebut, kemudian membawa ke TPST yang ada di wilayah-wilayah yang sudah kita bangun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, TPST ini itu membantu kita untuk tidak lagi tergantung dengan TPA. Ya. Di TPST ini persampahan insya Allah bisa dikelola sehingga bisa memiliki nilai ekonomis. Ya, dalam artian sampah-sampah ini kemudian bisa juga kalau kita lihat di beberapa wilayah bahkan bisa jadi paving block, bisa jadi atap dan lain-lain. Sehingga kalau kemudian ini kita dorong melibatkan masyarakat sekitar juga bisa memiliki penghasilan tambahan dalam membantu kita mengelola persampahan di Kabupaten Luwu ini. Saya kira itu, terima kasih. Masih ada waktu 17 detik? Cukup. Cukup. Kepada panelis, Dudi Jufri dipersilakan naik ke atas panggung untuk mengambil undian subtema yang akan dibawakan oleh Paslon 1. Dan subtemanya adalah reforma agraria dan masyarakat adat. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memilih dan menentukan amplop surat pertanyaan pada subtema reforma agraria dan masyarakat adat. Masih tersegel? Masih tersegel? Pertanyaan untuk paslon 1 adalah: salah satu penyebab kemiskinan adalah ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria. Berdasarkan data BPS Sulsel tahun 2023, Kabupaten Luwu masuk dalam peringkat kelima kabupaten termiskin di Sulsel. Jika paslon terpilih, seperti apa peran yang akan dilakukan selaku pemerintah daerah untuk melindungi hak-hak warga atas sumber-sumber agraria? Waktu untuk menjawab adalah 150 detik. Terima kasih atas pertanyaan terkait masalah agraria. Yang jelasnya adat ini memang ada beberapa daerah yang memang sudah ada suatu yang terkait masalah adat, sehingga kita perlu bagaimana dengan keberadaan adat ini diakui oleh daerah tersebut, karena memang dari awal bahwa keberadaan adat ini adalah sebagai sesuatu wadah dalam suatu kampung yang memang sudah dipercayakan sebagai tokoh masyarakat. Sehingga memang tokoh-tokoh adat ini perlu diberikan penghargaan oleh negara. Terkait hal tersebut juga kami perlu sampaikan bahwa ada beberapa persoalan yang terjadi khususnya di daerah Kabupaten Luwu, bahwa ada perusahaan tambang Masmindo, di sana ada persoalan tanah dan itu ada persoalan masalah tanah adat, dan ini memang perlu harus duduk bersama antara pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, kemudian dari perangkat-perangkat adat itu sendiri dalam rangka untuk mengatasi bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, saya lanjut. Terkait dengan adat ini, kita paham bersama bahwa peraturan daerah Kabupaten Luwu itu sudah ada dan membuat regulasi semenjak di tahun 2018. Perda adat ini itu ada di Perda nomor 7 tahun 2018. Seperti kita pahami bersama bahwa adat ini adalah satu kesatuan yang kemudian nantinya menjadi cikal bakal untuk anak-anak kita untuk diwariskan ke depan. Kenapa? Adat ini adalah suatu objek di mana suatu kampung atau yang kita sebut dengan tondok itu bisa menjadi sebuah harapan untuk masyarakat ke depan. Kenapa? Adat adalah salah satu simbol di mana pemerintah harus betul-betul dekat dengan masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Masih ada waktu 5 detik. Cukup.
Baik, kepada panelis Ansar Aminullah dipersilakan naik ke atas panggung untuk mengambil undian subtema yang akan dibawakan oleh Paslon 2. Dan subtemanya adalah pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memilih dan menentukan amplop surat pertanyaan pada subtema pertanian, perkebunan, dan perikanan. Baik, masih tersegel Pak? Masih tersegel? Pertanyaan untuk paslon 2 adalah, infrastruktur sebagai elemen penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan penguatan komoditas unggulan. Di Kabupaten Luwu, produktivitas pertanian dan penguatan komoditas unggulan belum optimal dalam penyediaan dan kualitasnya. Jika paslon terpilih, apa upaya yang akan dilakukan dalam mengoptimalkan penyediaan dan kualitas infrastruktur berbasis pertanian dan sektor unggulan lainnya? Waktu untuk menjawab adalah 150 detik dimulai dari saat berbicara. Terima kasih. Betul, di Kabupaten Luwu maksimal infrastruktur pertanian perkebunan. Karena di Kabupaten Luwu lebih dari 39.000 hektar area persawahan di Kabupaten Luwu belum maksimal. Contoh, di Kecamatan Bajo Barat sampai hari ini sudah 7 tahun tidak mengelola sawah. Kemudian, untuk meningkatkan produktivitas pertanian tentu dimulai dari bibit bermutu yang berlabel. Kemudian Al-Sintan. Kemudian tersedianya pupuk. Jika Pak Tadepi jadi bupati, pupuk harus tersedia. Tetapi kemudian perkebunan itu mulai dari bibit bermutu dan berkualitas. Contoh kakao. Kakao itu harus dimulai dari rehabilitasi, peremajaan dan lain-lain sehingga produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan. Kemudian sektor perikanan. Sampai saat ini masyarakat malas budidaya ikan, karena budidaya ikan ini harga ketika panen harga akan turun, sehingga kami ketika terpilih jadi bupati insya Allah melalui Perumda akan menyiapkan pengalengan ikan. Terima kasih. Saya lanjutkan sedikit, memang saat ini terkait dengan infrastruktur di pertanian, memang di wilayah kita khususnya di Kabupaten Luwu ini dengan begitu luasnya pertanian yang ada di Kabupaten Luwu, tapi infrastruktur jalan, kemudian drainase, dan kemudian jaringan irigasi tersier kita memang masih belum mencukupi. Sehingga ketika kami nanti terpilih sebagai bupati, inilah yang kami akan lakukan, memberikan kontribusi kami sehingga hasil-hasil pertanian yang selama ini kita dapatkan akan meningkat di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Masih ada waktu 8 detik, cukup? Masing-masing paslon telah menjawab pertanyaan yang telah dipilih. Di segmen 4 kita masuk ke dalam sesi debat antar pasangan calon. Kami kembali sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2024 yang mengatur tentang dana kampanye untuk peserta pemilihan kepala daerah pada Pilkada serentak tahun 2024. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pelaporan dana kampanye bagi calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota serta wakil wali kota.
PKPU nomor 14 tahun 2024 menggantikan peraturan PKPU nomor 5 tahun 2017 dan perubahan PKPU nomor 12 tahun 2020 guna menyesuaikan dengan perkembangan terkini dan meningkatkan tata kelola dana kampanye secara lebih efektif. Beberapa aspek utama dalam PKPU ini mencakup pedoman terkait sumber dana kampanye, pembatasan jumlah sumbangan dari individu dan kelompok, serta prosedur dan tenggat waktu pelaporan. Aturan ini diharapkan membantu dalam pengawasan terhadap dana yang digunakan selama kampanye agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku. Kabupaten Luwu. Terlebih dahulu saya akan membacakan aturan main untuk sesi ini. Di segmen ini salah satu pasangan calon akan memberikan sebuah pertanyaan kepada pasangan lain dengan durasi 60 detik, kemudian dijawab oleh paslon lain dengan durasi 120 detik, ditanggapi oleh paslon yang bertanya selama 60 detik dan ditanggapi kembali selama 60 detik. Mohon diperhatikan kepada pasangan calon untuk tidak menggunakan istilah asing dan singkatan tanpa penjelasan. Simak baik-baik karena pertanyaan tidak akan diulang. Baik, langsung saja kita mulai sesi ini. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Agenda kebijakan yang tidak efektif, birokrasi yang masih tidak efisien, serta masih terjadinya praktik KKN adalah masih merupakan permasalahan dari sekian yang dihadapi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan di daerah. Pertanyaan saya untuk saudara saya paslon nomor 2, strategi apa yang dilakukan untuk membangun tata kelola pemerintahan? Terima kasih. Paslon 2 silakan untuk menjawab, durasi selama 120 detik dimulai dari saat berbicara. Jadi terima kasih. Ketika kami terpilih jadi bupati, tata kelola pemerintahan yang benar adalah efektif merupakan faktor utama keberhasilan pembangunan otonomi daerah. Transparansi, akuntabel, partisipasi masyarakat, efisien, dan inovasi kepemimpinan dan integritas merupakan komponen utama dalam tata kelola pemerintahan. Pada implementasinya akan menghasilkan pelayanan prima kepada masyarakat, yaitu pelayanan efisiensi, efektif, murah, dan terjangkau, termasuk peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, penempatan pada posisi birokrasi, tupoksi masing-masing berdasarkan meritokrasi, penempatan posisi birokrasi sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Saya kira memang pada tata kelola pemerintahan ini seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa memang ada terbagi menjadi 3 hal yang terpenting ketika kita mengelola pemerintahan di daerah. Yang pertama terkait dengan pelayanan, yang kedua terkait dengan pemberdayaan, dan yang ketiga terkait dengan pembangunan. Saya kira pelayanan ini harus betul-betul hadir di tengah-tengah masyarakat, karena yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah pendekatan pelayanan terhadap masyarakat. Saya kira itu yang menjadi hal penting. Dan kemudian yang kedua terkait dengan pemberdayaan, masyarakat membutuhkan pelatihan karena tingkat kemiskinan kita masih di angka 5 tertinggi di wilayah Sulawesi Selatan. Tentu ini merupakan salah satu
salah satu torehan yang kurang baik untuk Kabupaten Luwu. Saya kira kita harus perbaiki itu. Terima kasih. Masih ada waktu 3 detik, cukup. Baik, langsung saja kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, saya melihat bahwa tata kelola pemerintahan di Kabupaten Luwu ini adalah salah satu motor penggerak untuk kita sebagai calon pemimpin di Kabupaten Luwu, di mana transparansi dan akuntabel itu harus kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada, apalagi trust masyarakat ini ketika keterbukaan informasi itu disampaikan oleh masyarakat dan bisa diakses langsung, maka yakin dan percaya pemerintah akan diberikan amanah oleh masyarakat itu sendiri. Karena saya yakin bahwa pemerintah harus menjadi ujung tombak melihat situasi yang ada di wilayah kabupaten kita sendiri, di mana angka kemiskinan ini kurang lebih di angka 3 sampai sekian persen, maka harus menjadi tolak ukur supaya bisa relevan dan bisa substansi untuk kemajuan Kabupaten Luwu. Terima kasih. Masih ada waktu 3 detik, cukup. Baik, langsung saja kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Kami sepakat dengan calon nomor 1. Bila mana tata kelola pemerintahan berjalan dengan bagus, pasti semua akan berjalan dengan bagus, termasuk pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, di visi misi kami yang utamakan adalah pelayanan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi saya berikan contoh lagi, pelayanan yang dekat kepada masyarakat adalah termasuk di wilayah Walmas. Di Walmas semua perizinan, administrasi itu didekatkan kepada masyarakat. Pengurusan KTP, saya ulangi kembali, pengurusan KTP, kartu keluarga dan akte kelahiran bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu sistem mobile dan menempatkan di kantor kecamatan. Oleh karena itu, insya Allah dengan tata kelola yang bagus, pemerintah akan bersih. Jadi terima kasih. Masih ada waktu 5 detik. Cukup. Cukup. Selanjutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor 3. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Jadi terima kasih karena di Kabupaten Luwu itu mayoritas adalah masyarakat pertanian. Saya intip-intip di Baleho itu ada 100 miliar untuk pertanian dan perikanan. Dimulai dari tahun pertama, sementara saya lihat APBD kita 1,6 triliun sudah ada peruntukannya, dan yang besar itu ke pendidikan dan kesehatan. Saya lihat di pertanian perikanan ini agak minim. Jadi tentu di tahun pertama ini, yang saya tanyakan ini di tahun pertama, bagaimana kira-kira saudara akan melaksanakan program itu di tahun pertama ketika terpilih jadi bupati. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Paslon 3 silakan untuk menjawab. Durasi selama 120 detik dimulai dari saat berbicara. Baik, terima kasih Om Fatahudin. Memang di setiap tahapan pilkada tentu saja yang kita harus kedepankan adalah gagasan-gagasan. Saya jujur saja dalam menyusun juga program-program, ya saya harus akui memang juga banyak diskusi-diskusi juga dengan Om Fatahudin ya. Jadi terkait masalah pertanian, memang insya Allah kami berupaya tentu saja sejak tahun pertama itu bisa kita dorong dengan beberapa penyesuaian-penyesuaian. Bulan November, kalau Allah menakdirkan, ya, kami, saya dan Pak Rahmat memimpin, tentu kami juga sudah dilibatkan oleh pemerintah daerah dalam penyesuaian-penyesuaian penyusunan APBD pokok tahun 2025. Kebetulan juga Om, saat ini masyarakat Kabupaten Luwu memberikan kepercayaan kepada partai yang saya pimpin.
memimpin DPRD Kabupaten Luwu, sehingga mudah-mudahan tidak ada kendala-kendala, hambatan-hambatan dalam penyusunan-penyusunan atau penyesuaian-penyesuaian anggaran yang ada. Hal lain tentu saja yang kita harus memang dorong ke depan adalah untuk melakukan penghematan-penghematan adalah restrukturisasi OPD yang 1 DNA. Ya, jadi memang kita butuh penyesuaian-penyesuaian untuk mendorong realisasi dari 100 miliar ini, termasuk juga kemungkinan untuk infrastruktur, nanti saya minta tolong sama Adik Devi untuk komunikasi dengan Kementerian PU, karena temannya Menteri PU, insya Allah kita prioritaskan dari DAK dan lain-lain yang kemudian mudah-mudahan juga ada dari bantuan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Insya Allah bisa, Om. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, langsung saja kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi, waktunya 60 detik. Jadi dana transfer itu yang masuk ke Kabupaten Luwu itu sebesar 101 triliun 600 miliar lebih. Untuk pegawai, belanja pegawai itu 600 miliar lebih. Dan transfer itu sudah jelas peruntukannya. Ke kesehatan sekian ratus miliar, ke pendidikan sekitar 20%. Tetapi ya, jadi dana yang 100 miliar ini, karena ini saya lihat ini tahun pertama 100 miliar, tapi oke lah kalau kita bicara tahun ketiga. Insya tetapi ya mudah-mudahan bisa tercapai. Tapi itu insya Allah ya, jadi ini hanya kami bertanya saja. Terima kasih. Waktu habis. Baik, langsung saja kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi kembali, waktunya 60 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, tadi disinggung juga terkait masalah angka kemiskinan di Kabupaten Luwu. Memang kita harus akui secara gentle bahwa memang angka kemiskinan di Kabupaten Luwu masih tinggi dan itu menjadi PR dan tanggung jawab kita bersama. Kalau kami yang dikasih takdir, kami berupaya untuk selesaikan. Kalau Om Pata, Om Agus dikasih takdir, kami juga bersedia membantu untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Kabupaten Luwu. Program 100 miliar ini memang kita dorong menjadi stimulus bagi petani dan nelayan kita. Justru dalam rangka mempercepat, mengakselerasi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Luwu, karena mayoritas masyarakat kita di Kabupaten Luwu ada di sektor tersebut. Oleh karena itu, kita harus punya kebijakan yang spesifik. Ini 100 miliar akan jadi pengairan, jalan tani, alat pertanian modern, termasuk mengatasi kelangkaan pupuk. Terima kasih. Masih ada sisa waktu? Cukup? Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 3 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Om Agus yang saya hormati, Om Agus ini dari kecil beliau urusin saya, jadi kalau saya bertanya tidak boleh yang membuat beliau bisa kualat saya. Om, kira-kira bagaimana strategi Om dalam mendorong realisasi program pupuk gratis yang saya juga berdoa Om, mudah-mudahan Om ya kalau memang dapat takdir, mudah-mudahan itu bisa direalisasikan untuk masyarakat. Karena saya tidak pernah kritik itu program-programnya calon lain, saya justru doakan ya kalau memang ada takdir kita harus bantu supaya bisa direalisasikan apa yang menjadi programnya. Silakan Om. Masih ada sisa waktu? Cukup? Masih ada sisa waktu? Cukup? Paslon 1 silakan untuk menjawab, durasi selama 120 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih kemenakan saya. Program kami memang rata-rata pro rakyat. Pro dalam artian bahwa kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Luwu. Apalagi dalam program kami ini ada pupuk gratis. Memang dalam program kami sosialisasi maupun kampanye ideologis dan terbuka sudah kami sampaikan dan sudah melalui kajian beberapa profesor doktor terkait
tidak bisanya akan dilaksanakan pupuk gratis tersebut. Saya ingin sampaikan ada beberapa regulasi yang membenarkan terkait adanya pupuk gratis. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, di mana hubungan pengelolaan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di dalam itu terdapat ada menyebutkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran subsidi sesuai dengan kebutuhan lokal, namun tidak bertentangan dengan kebijakan pusat. Artinya di sini tidak boleh tumpang tindih. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang pemerintahan daerah juga di situ menyebutkan bahwa menjalankan kewenangan berdasarkan urusan wajib atau pilihan. Jadi ini merupakan pilihan kami karena sudah dibenarkan oleh undang-undang sebagaimana yang termasuk dalam nomor pilihan yang masuk dalam undang-undang tahun 2009. Kemudian ada juga peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 70 tahun 2003 tentang kebijakan pupuk subsidi. Peraturan terbaru pemerintahan pusat secara mengatur kebijakan subsidi yang mana pasal ini memuat tentang akan diberlakukannya pupuk yang akan diberikan kepada masyarakat. Saya kira demikian. Baik, langsung saja kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktunya 60 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Iya, saya memang hebat ini Om Agus. Memang sudah cocok memang. Ya, jadi Bapak Ibu keluarga semua yang saya hormati, itu tentu programnya Om Agus. Kalau bagi kami, yang kami coba ingin dorong dengan kebijakan anggaran terkait masalah sektor pertanian adalah kami ingin mencoba memberikan asuransi pertanian terhadap petani kita, karena kita tahu Luwu ini daerah yang sangat rentan banjir dan kemudian yang paling merasakan dampak ekologinya adalah masyarakat pertanian kita. Kemudian secara jangka panjang insya Allah kita akan membangun industri pertanian. Kami mau gabah di Kabupaten Luwu itu tidak dibawa keluar lagi dari Kabupaten Luwu dalam 5 tahun ke depan. Jadi insya Allah mulai dari pupuk, padi, biar kami yang urus. Terima kasih. Masih ada sisa waktu 6 detik, cukup? Baik, langsung saja kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya langsung menanggapi. Kalau kita berbicara APBD, berbicara terkait dengan uang negara. Kalau kita berbicara APBD, kita berbicara terkait dengan masyarakat Kabupaten Luwu. Jadi kalau APBD ini kemudian dituangkan untuk menjadi regulasi nantinya, maka kami tidak keluar dari regulasi pemerintah pusat. Di mana sudah jelas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata kelola keuangan pemerintah pusat dan sinkronisasi terkait dengan tata kelola pemerintahan kabupaten, maka dengan ini sudah jelas bahwa pupuk gratis itu memang diperuntukkan dan diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi kita yang nanti menjadi bupati dan wakil bupati. Sepanjang untuk kebutuhan masyarakat, kenapa tidak kita berikan? Terima kasih. Masih ada sisa waktu? Cukup. Di segmen 5 masih sesi debat paslon, tetap di debat publik perdana Kabupaten Luwu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianto Jandar, selaku Komisioner KPU Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Sudah menghitung hari lagi kita akan memasuki tahapan pilkada yang begitu esensial pada pilkada serentak tahun 2024 ini. Maka melalui kesempatan ini saya menyampaikan suara ajakan partisipasi masyarakat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Luwu agar kiranya pada tanggal 27 November nanti dengan hati yang gembira, jiwa yang tenang, pikiran yang bersih, kita menuju ke TPS untuk menggunakan hak pilih kita, menentukan pemimpin yang akan menakodai
Kabupaten Luwu 5 tahun ke depan. Sehingga kita sebagai masyarakat Tanah Luwu yang beradat memastikan, mengawal, menjaga, dan melahirkan nuansa demokrasi yang baik dan inklusif. Karena demokrasi yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik sebagai pencipta pengabdi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Luwu 5 tahun ke depan. Jadi, tanggal 27 November nanti jangan lupa gunakan hak pilih tak sebaik mungkin dan jangan golput. Salam demokrasi. Masih bersama dalam debat publik Kabupaten Luwu. Terlebih dahulu saya akan membacakan aturan main untuk sesi ini. Di segmen ini salah satu pasangan calon memberikan sebuah pertanyaan kepada pasangan lain dengan durasi 60 detik. Kemudian dijawab oleh paslon lain dengan durasi 120 detik. Ditanggapi oleh paslon yang bertanya selama 60 detik. Dan ditanggapi kembali selama 60 detik. Mohon diperhatikan kepada pasangan calon untuk tidak menggunakan istilah asing dan singkatan tanpa penjelasan. Baik, langsung saja kita mulai sesi ini. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor 1. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Dalam pengembangan ekonomi wilayah dikenal istilah sektor unggulan dan sektor strategis. Tolong dijelaskan apa yang dimaksud dengan kedua sektor tersebut. Terima kasih. Sektor unggulan dan sektor strategis. Masih ada waktu Pak, 40 detik cukup? Sudah cukup pertanyaannya. Baik. Paslon 1 silakan untuk menjawab durasi selama 120 detik dimulai dari saat berbicara. Baik, saya jawab. Terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan sektor unggulan dan sektor strategis. Kita bicara terkait dengan program atau unggulan yang kemudian menjadi standar dasar untuk pemerintah Kabupaten Luwu, di mana standar unggulan kita ini paling tidak menjadi sebuah harapan oleh masyarakat Kabupaten Luwu nantinya. Karena kita merasa bahwa transparansi dan akuntabel terkait dengan program yang kemudian kita canangkan, apalagi kita ikut dengan program pemerintah pusat, ini bisa disinkronisasikan dengan pemerintah kabupaten, di mana pemerintah pusat ini sudah jelas regulasinya dan kemudian pemerintah kabupaten hanya ikut. Kita harus paham bahwa sebuah harapan itu dimulai dari bawah, sifatnya bottom up, yang dimana kemudian pemerintah harus ikut andil dalam melakukan tindakan dan sikap sehingga nantinya produk atau unggulan yang kemudian kita ingin canangkan seperti pupuk gratis itu bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Luwu. Karena kita paham bersama bahwa standarisasi yang kemudian nanti lahir itu bisa berujung kepada regulasi pemerintah kabupaten. Karena kita paham bahwa saat ini Kabupaten Luwu itu harus menjadi ujung tombak di wilayah Luwu Raya. Kenapa? Karena kualitas masyarakat kita, indeks pembangunan manusia itu masih di bawah angka rata-rata. Yang nantinya kita bisa pahami dan bisa kita rasakan dan harus ikut dengan program yang ada di wilayah provinsi dan pusat. Oleh karena itu saya merasa bahwa ini menjadi sebuah tantangan bagi pasangan Agus Win dan Erwin Baraba. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, langsung saja kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih.
Sektor unggulan adalah sektor yang dapat menjadi lokomotif pembangunan. Artinya kalau sektor unggulan berkembang akan menjadi multiplier effect terhadap sektor lainnya sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Contoh industri, pariwisata, bisnis dan jasa. Kalau sektor strategis adalah sektor yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat. Seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan tanaman pangan lainnya. Itu yang menjadi sektor sehingga di program kami kedua sektor ini menjadi prioritas karena ini adalah sumber kehidupan masyarakat. Masih ada waktu 4 detik, cukup. Baik, langsung saja kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terkait program unggulan ini, kalau di Luwu ini sektor pertanian yang kita majukan, maka bisa jadi produk kita bisa unggul di Sulawesi Selatan. Lalu kemudian kalau kita berbicara terkait pariwisata, maka kita harus merujuk kepada Riparda, Rencana Induk Pariwisata Daerah. Yang kemudian Riparda ini ketika ketika pemerintah mengalokasikan anggaran, maka yakin dan percaya ini menjadi tolak ukur program yang luar biasa untuk masyarakat Kabupaten Luwu. Kita paham bersama bahwa objek yang ada di Kabupaten Luwu ini banyak yang menjadi spot. Apalagi di Luwu ini ada beberapa cagar budaya, ada informasi yang kemudian kita bisa serap di mana daerah-daerah yang ada di wilayah Walendrang dan Lamasi nantinya menjadi objek wisata. Terima kasih. Masih ada waktu 3 detik, cukup? Baik. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Tanya apa ya Om ya? Om, di Luwu ini selama ini kan coklat itu menjadi komoditi unggulan kita. Om selama ini ya kakek-kakek saya, kakek-kakeknya Om Patak semua itu kita tentu saja beberapa puluh tahun lalu lihat bagaimana ini sangat menjadi unggulan kita. Bagaimana kira-kira Om langkah-langkah agar kemudian kakao di Luwu ini bisa kembali kejayaannya Om di Kabupaten Luwu. Itu. Masih ada waktu Pak? Cukup? Paslon 2 silakan untuk menjawab, durasi selama 120 detik dimulai dari saat berbicara. Jadi terima kasih. Dari sektor perkebunan ini yang pernah menjadi primadona di Kabupaten Luwu beberapa tahun yang lalu. Sekarang karena sudah sekitar 5-6 tahun barangkali masyarakat lagi lesuh. Oleh karena itu saya sempatkan waktu ke Jakarta, waktu saya mengurus Rekom ketemu dengan beberapa investor dan ada investor dari Jepang bersedia membeli kakao di Kabupaten Luwu. Dia sudah survei. Dan malah dia sudah berhubungan dengan Pemda untuk mencari gedung untuk tempat penampungan. Oleh karena itu, kemudian dia meminta kepada kami ketika terpilih jadi bupati supaya mensupport masyarakat terkhusus di program kakao. Sehingga kami programkan di visi kami bahwa kalau mau menanam kakao, insya Allah tersedia bibit kakao melalui kelompok-kelompok tani. Oleh karena itu, insya Allah kita perkirakan kalau saya jadi Bupati Luwu, tahun kedua insya Allah akan jadi primadona lagi kebun kakao ini. Insya Allah. Karena kakao ini adalah salah satu sektor unggulan di Kabupaten Luwu. Jadi masyarakat Kabupaten Luwu jangan bikin takut kalau untuk kebun kakao. Insya Allah Pak Tahudin siap hadir di Kabupaten Luwu untuk kalian. Terima kasih. Masih ada waktu 20 detik. Masih ada waktu? Cukup.
Cukup. Baik, langsung saja kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi, waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Iya, saya kira mau bilang apa lagi, memang Om Pata ini ahlinya kalau di situ ya. Jadi saya setuju saja. Saya doakan mudah-mudahan itu bisa direalisasikan dalam waktu cepat. Kenapa? Apa? Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, kita kembalikan kejayaan kakao kita, tentu saja dengan komitmen pengalokasian anggaran yang cukup untuk menghadirkan bibit dan pendampingan supaya bisa semakin akseleratif lahan-lahan kakao di Kabupaten Luwu ini. Minat masyarakat juga kembali kemudian bisa meningkat. Saya kira itu tanggapan saya. Terima kasih. Masih ada waktu 18 detik. Cukup. Baik, langsung saja kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Jadi terima kasih. Ini masalah sektor kakao. Kita siapkan beberapa kolon baru untuk masyarakat Kabupaten Luwu. Kolon yang bermutu, berkualitas, dan berlabel, dan bersertifikasi. Jadi khusus kakao di Kabupaten Luwu insya Allah diperkirakan tahun kedua setelah kami jadi bupati, kakao di Kabupaten Luwu akan pulih kembali. Jadi jamaah kitaku, masyarakat, keluargaku di Kabupaten Luwu, insya Allah sektor kakao akan tumbuh kembali. Sehingga Kabupaten Luwu insya Allah 2 tahun ke depan tidak miskin lagi. Terima kasih. Masih ada waktu 20 detik. Cukup? Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor 3. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Saya kembali lagi bertanya kepada Kemenakan. Pengintegrasian program ke dalam perencanaan pembangunan adalah merupakan salah satu langkah strategis penanganan risiko bencana di daerah. Nah, yang ingin saya tanyakan, mohon saudara jelaskan apakah pengintegrasian mitigasi bencana meningkatkan kesadaran dalam bermasyarakat. Terima kasih. Masih ada sisa waktu? Cukup? Paslon 3 silakan untuk menjawab, durasi selama 120 detik dimulai dari saat berbicara. Benar Om, saya sependapat bahwa memang sistem penanggulangan termasuk juga kemudian bagaimana kita berkoordinasi melakukan upaya-upaya mitigasi terhadap potensi bencana yang ada di Kabupaten Luwu. Kami berpikir bahwa memang ke depan perlu hadir command center. Command center ini yang kemudian kita akan gunakan setiap hari berkoordinasi dengan kepala-kepala desa, camat yang kemudian memang wilayahnya potensi banjir, longsor itu tinggi. Ini menjadi penting untuk memanfaatkan teknologi, termasuk juga command center ini kita bisa langsung terkoneksi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dan BNPB Pusat untuk apa? Untuk melihat progres mitigasi, ya, penanganan saat bencana dan pasca bencana. Terima kasih, Om. Masih ada sisa waktu 50 detik? Cukup. Baik, langsung saja kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas jawaban dari paslon nomor 3. Saya sangat sependapat terkait jawaban saudara. Karena memang apapun alasannya terkait masalah perkembangan itu harus memang ada penataan daripada diawali dari desa kemudian tingkat kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. Oleh karena itu apa yang sudah disampaikan tadi kiranya menjadi pedoman untuk diberlakukan kepada masyarakat yang ada di daerah. Saya kira ini jawaban kami. Terima kasih. Masih ada sisa waktu? Baik, saya tambahkan terkait dengan mitigasi bencana ini harusnya kita sudah sadar harus menanam pohon dari hulu sampai ke hilir untuk mengamankan semua bencana yang ada di Kabupaten Luwu. Terima kasih.
Baik, langsung saja kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi kembali. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Upaya-upaya terus tentu saja kita harus lakukan sebagai pemerintah daerah. Yang pasti adalah Kabupaten Luwu menurut informasi yang saya dapatkan sudah bekerja sama dengan Unhas melakukan riset tentang potensi bencana yang ada di Kabupaten Luwu. Sudah ada panduan akademisnya, insya Allah mudah-mudahan jika Allah menakdirkan saya dan Pak Rahmat memimpin daerah, kami tinggal follow the rules untuk secepat-cepatnya membawa Luwu tidak banjir lagi, insya Allah. Terima kasih. Masih ada sisa waktu? Cukup. Segmen terakhir kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing paslon. Kami kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bapak Ibu warga Tanah Luwu dimanapun Anda berada, saat ini kita memasuki tahapan pilkada serentak se-Indonesia. Oleh karena itu kami mengajak seluruh warga masyarakat Tanah Luwu dimanapun Anda berada, mari kita sukseskan pilkada Kabupaten Luwu pada tanggal 27 November 2004 dengan harapan bahwa masyarakat aktif untuk menyuarakan suaranya demi memajukan daerah kita yang tercinta ini. Oleh karena itu, demi suksesnya pelaksanaan pilkada ini, mari kita sama-sama menjaga stabilitas politik sehingga tercipta suasana pilkada yang aman, damai, dan tentram sesuai dengan adat kita, sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka inge, dan sesuai dengan tagline pilkada kita yaitu mengadopsi nilai-nilai kebudayaan kita untuk memajukan daerah kita. Oleh karena itu, harapan kita ke depan, mari kita sama-sama mengikut sertakan mensukseskan pilkada ini dengan mari kita berbondong-bondong menuju ke TPS pada tanggal 27 November. Salam pilkada damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bapak Ibu warga Tanah Luwu dimanapun Anda berada, saat ini kita memasuki tahapan pilkada serentak se-Indonesia. Oleh karena itu kami mengajak seluruh warga masyarakat Tanah Luwu dimanapun Anda berada, mari kita sukseskan pilkada Kabupaten Luwu pada tanggal 27 November 2004 dengan harapan bahwa masyarakat aktif untuk menyuarakan suaranya demi memajukan daerah kita yang tercinta ini. Oleh karena itu, demi suksesnya pelaksanaan pilkada ini, mari kita sama-sama menjaga stabilitas politik sehingga tercipta suasana pilkada yang aman, damai, dan tentram sesuai dengan
adat kita, sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka inge, dan sesuai dengan tagline pilkada kita yaitu mengadopsi nilai-nilai kebudayaan kita untuk memajukan daerah kita. Oleh karena itu, harapan kita ke depan, mari kita sama-sama mengikut sertakan mensukseskan pilkada ini dengan mari kita berbondong-bondong menuju ke TPS pada tanggal 27 November. Salam Pilkada Damai. Masih bersama dalam debat publik Kabupaten Luwu. Pada sesi terakhir ini kami memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk menyampaikan closing statement. Dan sebelum kita mendengarkan closing statement, kami informasikan bahwa dari hasil kesepakatan bersama tim pasangan calon yang telah kami lakukan sebelumnya, closing statement dimulai dari pasangan calon nomor urut 1 dengan durasi yang ditetapkan untuk masing-masing pasangan calon adalah 180 detik dimulai saat pasangan calon berbicara. Langsung saja kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan statement penutup. Waktunya 180 detik saat mulai berbicara. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pelaksanaan debat kandidat pertama Pilkada Kabupaten Luwu. Kami yang pasangan nomor 1 Erwin Agus Salim Erwin Barba menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya Komisioner KPU Kabupaten Luwu, juga Bapak orang tua kami, PJ Bupati Kabupaten Luwu, Ketua DPRD Kabupaten Luwu, Bapak Kapolres Kabupaten Luwu, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, adinda saya Pabung Kabupaten Luwu, dan lebih hebat lagi para pemirsa yang akan menyaksikan debat khususnya di Kabupaten Luwu. Makan rujak di balo-balo, telur mata sapi dari Walmas. Tabe bosku, mari kita sama-sama menuju pilkada damai. Sebagaimana falsafah nenek moyang kita. Mali si parape artina. Ketika kita hanyut, mari kita sama-sama berenang ke tepian. Rebah si patokong artina. Kalau kita jatuh, kita sama-sama bangkit. Malilu si pakainga artina. Kalau kita lupa, mari kita sama-sama saling mengingatkan. Mari kita bergerak bersama Agus Win, lebih mudah, lebih cepat. Jangan lupa hari Rabu tanggal 27 November, coblos nomor 1. Ingat Ki, satu suara untuk perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Berikutnya kepada paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan statement penutup. Waktunya 180 detik saat mulai berbicara. Terima kasih keluargaku dan seluruh masyarakat Kabupaten Luwu yang saya cintai. Saya terlahir dari anak petani, saya besar jadi anak petani, saya hidup di asrama ketika kuliah, saya kembali menjadi petani, saya pernah jadi honorer, saya pernah jadi pegawai negeri, saya pernah jadi pengusaha dan kembali lagi jadi petani. Insya Allah apa yang kalian rasakan semua pernah saya rasakan. Jadi Kabupaten Luwu, tunggu saya tanggal 27 Juni 2020, tanggal 27 November 2024.
tunggu kami di Kabupaten Luwu. Jadi selaku yang mana memulai dari Larompong Selatan sampai ke Walendrang Utara. Tunggu kami dan pilih kami di tanggal 27 November 2024. Jadi sekali lagi, apa yang kalian rasakan hari ini pernah juga saya rasakan, dan sampai saat ini masih saya rasakan apa yang menjadi harapan dan kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi terima kasih. Saya lanjut sedikit. Luwu membutuhkan pemimpin yang betul-betul paham, betul-betul tahu, betul-betul inginkan, yang pada akhirnya pemimpin yang betul-betul sadar bahwa saat ini masyarakat di Kabupaten Luwu memang masih butuh perhatian yang begitu luar biasa dari pemerintah. Sehingga saya betul-betul memahami Haji Fatahudin insya Allah ketika terpilih menjadi Bupati Luwu 2024-2029 dan Muhammad Depi Bijak sebagai Wakil Bupati Kabupaten Luwu 2024-2029, insya Allah akan kami buktikan pada tanggal 27 nanti kami akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Luwu. Karena Pak Haji Fatahudin paham dan tahu betul apa yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Luwu. Saya kira terima kasih, saya kira itu cukup. Masih ada waktu? Cukup? Berikutnya kepada paslon nomor urut 3 untuk menyampaikan statement penutup, waktunya 180 detik saat mulai berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, orang tuaku, om, tante, saudara-saudara saya yang ada di Kabupaten Luwu yang menyaksikan kegiatan pada malam hari ini. Kita sudah lihat bagaimana 3 paslon di atas ini saling menghargai. Tentu saja harapan kita seluruh pendukung, relawan di bawah juga bisa meniru apa yang kemudian menjadi teladan dari kami bertiga. Kita hadirkan pilkada yang damai, aman, semua sudah ada garis tangannya. Tinggal kita mau jemput takdir masing-masing. Oleh karena itu keluarga semua yang saya hormati, bagi paslon nomor 1, nomor 2, termasuk keluarga semua yang kebetulan memilih mendukung paslon 1 dan nomor 2, saya dan Pak Rahmat tetap akan menjadi pemimpin bagi Bapak Ibu kalau Tuhan menakdirkan saya dan Pak Rahmat memimpin daerah ini 5 tahun ke depan. Bagi keluarga yang kebetulan mungkin tidak terlalu senang dengan saya dan Pak Rahmat, tapi masih mau lihat daerah kita sejahtera. Caranya gampang. Tanggal 27 November, 1, datang ke TPS. 2, cari fotoku sama Pak Rahmat di pojok kanan kertas suara. Kita lampiaskan ketidaksukaannya kita kepada Arham dan Pak Rahmat. Ya. Silahkan kita tusuk. Tapi tusuknya sebelah kanan, jangan sebelah kiri apalagi di bawah. Kenapa? Kalau pedang melukai tubuh, banyak obat kita bisa cari. Tapi kalau lidah yang melukai hati, kemana obat akan dicari. Terima kasih, sekian, salam hormat dari saya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Luwu. Dari Larompong Selatan sampai ke Walendrang Utara. Insya Allah kami akan membawa Kabupaten Luwu yang maju dan sejahtera menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sisa waktu? Saya bisa tambahkan, mana pemerintah yang pintar untuk harapan masyarakat. Mana pemerintah kita butuhkan untuk
Waktu habis. Untuk program, untuk merata, untuk rakyat. Waktu habis. Kalau pemerintah pintar, bagus Waktu masyarakat. habis. Baik. Demikianlah penutup perjumpaan kita dalam debat publik pertama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu. Seluruh rangkaian debat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu dapat terselenggara berkat kerjasama Kompas TV dengan KPU Kabupaten Luwu. Saya Linda Wirawan, pamit undur diri. Terima kasih.